Semoga lekas sembuh ya Kak Lina. Sambil terima kasih sudah berproses di saat terima kasih sudah berproses walaupun lagi sakit. Oke. Kita continue ke proses selanjutnya. Ini akan menjadi bagian kita yang pertama, halaman tempat kita tumbuh. Nah, sebelum kita tahu siapa diri kita, sebenarnya kita sudah belajar banyak hal tentang belajar bagaimana kita bersikap, belajar kapan boleh bicara, kemudian belajar kapan harus diam. Mungkin ada nih, kalau yang orang tuanya sama seperti karakter orang tua saya, yang karakter orang tua Asia, yang lumayan keras ya. Jadi cukup dengan tatapan mata kita tahu kapan harus berhenti berbicara gitu. Ada nggak yang sama kayak saya? Boleh angkat tangan kalau kira-kira sama kayak mama saya. Oke. Nah, sama. Oh, ada Bu Amelia. Bu Amelia sama ya, Bu? Ibunya galak ya. Bu Yanti juga sama. Ya, jadi halaman tempat kita tumbuh itu adalah bagaimana value keluarga banyak mempengaruhi kita ya, gitu. Dan sebagian besar dari kita tidak pernah memilih pelajaran itu. Kita hanya tumbuh di dalamnya dan mengikuti. Ternyata banyak yang mamanya galak-galak ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu di bagian berikutnya. Nah, bicara tentang pandan di halaman, waktu kecil di sudut rumah saya ada pohon pandan berduri. Kalau di Bali, pandan berduri itu bagian dari upacara. Jadi setiap rumah paling enggak ada satu pohon kecil gitu. Nah, em, pohonnya ini saya biasanya kalau di dekat pohon ini saya agak menepi dikit gitu. Kalau lagi nyapu di halaman, saya biasanya berusaha menghindari karena kalau kegores lumayan perih tangannya, ya. Jadi dalam buku Mulih Daha ini saya menggunakan metafora pohon pandan ini. Daunnya tajam gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, di dalam perjalanan hidup kita juga gitu. Mungkin teman-teman juga bisa berefleksi di dalam perjalanan hidup saya, ya, saya menghindari beberapa hal karena merasa bahwa oh, kalau begini aku aman. Kalau diam aku tidak dimarahi. Kalau selalu mengalah aku diterima gitu. Biasanya begitu. Nah, berbicara tentang pandan ini sendiri, saya ingin mengajak teman-teman juga berefleksi gitu. Kira-kira apa pandan di halamanmu yang kamu pelajari untuk dihindari tanpa pernah bertanya mengapa? Oke. Nah, teman-teman, sambil kita merenungkan pertanyaan ini, saya ingin mengajak teman-teman melakukan satu proses di points of view yang namanya pause. Gitu. Em, Nanti kita akan memikirkan jawaban dari pertanyaan ini sambil mendengarkan lagu. Nanti timnya Kak Nanda akan bantu untuk memutarkan lagu, ya. Teman-teman boleh sambil menutup mata, ambil posisi yang rileks, dan take your time and enjoy the song. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang.
pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh, kepak tak berbilang, lewati awan dan angkasa tak berbayang. Cari, mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah jalan, terus berjalan, kaki mungilku yang terus menahan beban. Teruslah jalan, terus berjalan, sebentar lagi ku akan sampai tujuan. Jalan yang jauh, jangan lupa. Sebentar lagi ku akan sampai tujuan. Lama ku nanti damai di diri, rindukan terang, rindukan cinta sejati. Ternyata ada di sini. Welcome back. Bagaimana rasanya? Ada yang mau sharing perjalanan pausnya? Baik. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah in touch dengan points of view, ketika kita bicara tentang pause, kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk rileks sejenak, memberikan jeda, gitu ya. Pause itu kan jeda. Jadi kita berikan kesempatan kepada diri kita untuk beristirahat sejenak, Kak Fatma, karena aku mau biasanya hidup sharing kita boleh? kan sudah hiruk pikuk ya, ada banyak sekali hal-hal yang kita lakukan buru-buru. Tuh. Kak Fatma, aku mau Terlebih sharing boleh, Kak karena Fatma? di bagian dua. Nah, oh boleh, boleh banget Bu. Silakan, silakan. Um, Tadi itu aku dengar lagu itu senyum-senyum sendiri gitu. Karena beberapa hari ini tuh aku lagi galak banget. Jadi galak dalam arti kata baru juga tadi aku menemukan satu satu klip yang menyatakan gini. Kadang kita perlu
memutuskan dalam arti kata ya berhenti meneman Bapak menghargai seseorang atau menemani berhenti berteman dengan seseorang bukan karena kita tidak menghargai mereka, tapi karena mereka tidak menghargai kita. So, dalam beberapa hari ini aku mencoba menghargai diriku sendiri dengan melakukan itu tadi gitu ya, kembali kepada diriku sendiri gitu untuk ya udah kalau orang nggak menghargai aku, ngapain aku harus menghargai orang? So itu lagu tadi itu aku langsung ketahui sendiri, ya ya aku balik ke diriku sendiri gitu. Gitu sih Kak Fatma. Pas ya Bu ya lagunya ya. Thank you. Ini berkat kakak-kakak saya di sini ada Kak Ellen sama Kak Nanda yang memberikan dukungan. Ayo Kak Fatma. Nah, kayaknya ini memang lagunya memang pas ya. Oke. Nah, jadi tadi bicara mengenai jeda ya. Ibu Yanti tadi memberikan jeda tentang peran yang mungkin diberikan orang lain kepada Bu Yanti. Nah, di bagian dua nanti kita akan bicara mengenai ketika kita menjadi peran. Nah, dalam konteks budaya Bali, peran itu banyak sekali. Peran menjadi kakak harus bagaimana gitu. Saya yakin dalam budaya-budaya lain juga ada banyak sekali peran-peran yang harus diambil dan setiap peran itu ada rules-nya gitu. Menjadi anak ada aturannya, ya nggak boleh durhaka sama orang tua, tidak boleh mengatakan hal-hal yang kita biasa katakan sama teman kita, nah sama orang tua nggak boleh. Menjadi pasangan, menjadi orang tua apalagi ya. Di tengah-tengah sekarang banyak sekali hal-hal yang dibahas mengenai generation gap ya. Nggak boleh seperti ini sama Gen Z, nggak boleh seperti ini sama Gen Alpha, aturannya makin banyak. Ketika kita menjadi leaders, menjadi pemimpin, aturannya juga ada lagi. Menjadi profesional, aturannya juga ada. Menjadi teman aja, seperti tadi temannya Bu Yanti, ya. Menghadapi teman juga kita juga ada aturannya. Nah, dan perlahan, kadang kita lebih sibuk menjadi peran daripada menjadi diri kita sendiri. Oke. Next, Kak. Nah, dalam proses itu, dalam sebuah peran gitu ya, ketika kita bicara soal peran, peran juga bicara mengenai bagaimana kita harus diam. Dan seringkali diam itu diajarkan menjadi diam itu baik. Diam itu sopan. Kemudian menahan diri adalah dewasa. Bagi saya, setiap nilai-nilai itu punya keindahan sendiri, gitu. Tetapi bagaimana jika nilai-nilai itu kita tidak lakukan dengan kesadaran? Pada saat itu kita akan kehilangan suara kita sendiri, gitu. Jadi em, di dalam buku saya juga membahas mengenai bagaimana kita melakukan hal-hal yang di luar kesadaran kita. Kita melakukannya hanya karena kita dianggap baik jika melakukannya. Nah, di bagian berikutnya, saya akan bicara mengenai bagaimana warisan-warisan ini membentuk kita. Nah, mungkin saya
cerita sedikit ya mengenai bagaimana eh, warisan-warisan ini membentuk kita. Em, Ketika saya menulis buku ini, gitu ya, mungkin banyak teman-teman yang tahu gitu ya, Bali itu sekarang lagi banyak disorot karena diangkat bagaimana kehidupan patriarki gitu ya. Banyak yang bilang bahwa kehidupan pernikahan di Bali itu syarat dengan kehidupan patriarki, gitu. Dalam warisan budaya itu, itulah yang saya ingin singgung di dalam buku saya. Jadi ketika saya menulis buku ini semacam campaign gitu. Bagaimana perempuan-perempuan yang sedang menjalani banyak peran, saya harap juga tidak kehilangan suara mereka. Hanya karena warisan yang sudah membentuk diri mereka. Apapun itu, karena dalam kehidupan berkeluarga gitu ya, ada banyak sekali faktor-faktor yang kita tidak bisa hindari. Kita lebih banyak belajar lebih dulu daripada pikiran. Jadi secara otomatis gitu, lebih memilih diam supaya aman. Udah deh, diam aja supaya nggak jadi ribut. Oke. Nah, em, tetapi yang saya sadari adalah ketika kita mencoba bertahan di dalam kondisi tersebut, mungkin saya ambil contoh kondisinya Bu Yanti tadi, ya, berusaha untuk bertahan dalam relationship dengan teman tadi yang kurang sehat, gitu. Hanya for the sake of friendship, perlahan-lahan kita juga kehilangan diri kita. Kita berubah dan menjadi penghapusan diri. Dan saya rasa itu juga berhubungan juga dengan berbagai jenis relationship yang kita jalani, peran-peran yang kita jalani, menjadi anak, menjadi pasangan, menjadi orang tua. Karena diam itu adalah sesuatu hal yang kita warisi dan kita menghapus diri kita sendiri. Gitu. Oke. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan refleksi dengan menggunakan kartu flow di halaman berikutnya, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide, ya, nilai apa yang kamu warisi, yang menjadi kekuatanmu, dan diam-diam juga menjadi beban. Oke, kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Ada 6 kartu. Teman-teman bisa screenshot salah satu kartu yang rasanya paling resonate. Kemudian nanti bisa di Zoom. Dan kita akan melakukan prosesnya bersama-sama. Oke. Take your time. Kalau yang sudah selesai memilih kartu, boleh kasih reaction jempolnya mungkin. Supaya kita tahu, kita bisa lanjutkan prosesnya. Bu Yanti, thank you. Kak Lina, thank you. Kak Nanda juga join, thank you. Alright, Kak Arini juga sudah. Oke, thank you. Bu Novita, thank you.
Baik, kita lanjutkan prosesnya ya. Oke. Ini boleh dilakukan sambil menulis, boleh juga nanti teman-teman dengarkan dan pikirkan dalam hati saja. Begitu ya. Pertanyaan pertama dengan melihat gambar yang sudah dipilih tadi, apa bagian yang paling menarik yang teman-teman lihat dari gambar tersebut? Apakah warnanya atau salah satu item yang ada di dalam gambar tersebut? Oke. Kita coba lihat lebih dekat lagi. Bagian mana yang paling menarik dari gambar tersebut? Kemudian kita coba lihat lagi lebih dalam. Jika gambar ini adalah sebuah peristiwa, coba bayangkan 60 detik sebelum gambar ini diambil. Apa yang terjadi? Sudah? Mari kita bayangkan 60 detik berikutnya. Apa yang selanjutnya terjadi? Selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan zoom out dengan situasi 360, gitu ya, 360 degree. Mari kita bayangkan apa peran teman-teman saat pengambilan gambar tersebut. Oke, sudah ya. Oke. Jika teman-teman boleh merubah sesuatu atau menghilangkan sesuatu dari gambar yang ada di yang Anda pilih tadi, apa kira-kira yang ingin Anda rubah atau ingin Anda ganti? Kalau semua baik-baik aja juga nggak apa-apa, tidak usah dirubah. Kemudian
Em, Bagaimana perasaan yang muncul ketika teman-teman melihat gambar ini? Emosi apa yang muncul ke permukaan? Apakah senang atau mungkin ada perasaan melankolis yang muncul mungkin? Mungkin ada memori yang teringat ketika melihat gambar yang tadi sudah dipilih, ya. Ada kenangan yang muncul mungkin. Nah, sekarang mari kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi kita mau jawab ya. Nilai apa yang kamu warisi yang menjadi kekuatanmu, namun diam-diam juga menjadi bebanmu? Mungkin gambar tadi mengingatkan tentang nilai apa yang sebenarnya kamu warisi dan menjadi kekuatanmu, namun juga menjadi bebanmu. Saya ingin mengundang teman-teman untuk sharing di kolom chat bila berkenan. Apabila ada yang mau open mic, silahkan. Atau kalau mau di keep sendiri juga tidak apa-apa. Feel free. Nah, mungkin Bapak Ibu dan kakak-kakak yang mau sharing gitu refleksinya, boleh banget ditulis di kolom chat, nanti Nanda bantu bacain. Bu Prita mungkin barangkali, Kak Novi mungkin, atau boleh Kakak Fatma kalau Nanda dulu yang sharing. Boleh dong, silakan Kak Nanda. Oke, jadi kalau misal dari keenam kartu ini, Nanda pilih yang oneness. Itu kan kayak keutuhan gitu ya, Kak. Satu. Sebenarnya kalau ngelihat eh, nilai ini, kalau misal digambar tuh kan sebenarnya orang-orangnya sama ya, Kak Padma. Tapi seolah mereka itu punya banyak peran dan mereka ada di satu kesatuan yang sama. Kalau nggak ada satu orang itu, pasti yang lain mungkin bakalan kesulitan. Dan ini yang Nanda implementasikan atau nilai yang Nanda bawa ketika Nanda lagi ada di family. Nilai ini tuh sebenarnya udah jadi warisan atau turun-temurun kayak yang selalu diajarin kita itu satu loh, kita tuh keutuhan dan kita tuh saling terhubung satu sama lain gitu. Sebenarnya perasaan itu tuh menyenangkan ya Kak Fatma. Punya perasaan yang kayak kalau misalnya keluargaku sedih, aku juga ikutan sedih, senang, ikutan senang, dan begitu pun sebaliknya. Tapi ada beberapa momen yang kadang Nanda itu ngerasa kayak, boleh nggak sih sedikit saja ini tuh sempat mikirin diri sendiri dulu gitu. Nggak yang keutuhan itu lagi gitu. Mungkin lebih ke perasaan itu sih Kak Fatma. Itu kalau sharing dari Nanda. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh banget kalau mau sharing juga. Makasih Thank Kak. you Kak Nanda. Iya, ini resonate banget ya. Em, jadi kalau mungkin dari sisi keluarga, salah satunya itu ya Kak ya, bahwa em,
keutuhan gitu ya, itu adalah satu hal yang penting. Oneness itu adalah sesuatu yang penting. Tapi secara nggak langsung juga kadang lupa atau mungkin ada keinginan untuk boleh nggak sih aku mikirin diriku sendiri dulu nih kali ini gitu ya. Nah, itu itu juga sering terjadi, bukan hanya dari sisi keluarga gitu ya. Dalam kebudayaan juga banyak situasi-situasi kayak gitu ya. Jadi, tapi saya percaya gitu bahwa setiap nilai selain menjadi hadiah bisa juga menjadi beban. Apalagi ketika kita melakukannya tidak dengan kesadaran gitu. Tapi hari ini kita tidak hari ini saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk mempertanyakan budaya keluarga. Oh, budaya keluarganya salah atau budaya kita atau value yang kita dapatkan dari lingkungan itu salah gitu. Em, tapi mari kita review lagi gitu. Mana nilai yang masih hidup untuk saya gitu. Ada kadang-kadang nilai yang kita paksakan yang kayaknya kok di aku nggak cocok itu kita paksakan gitu. Dan mana juga nilai-nilai yang sebenarnya hanya kebiasaan yang dibentuk oleh keluarga, yang dibentuk oleh budaya begitu. Jadi itu yang ingin saya ajak hari ini. Oke. Ada komen dari Kak Anita, memilih jendela dengan siluet transparansi karena kita bisa melihat atau fokus dengan bayangan kita sendiri atau memandang keluar. Ya, betul. Bisa dua sisi ya, melihat diri kita atau melihat keluar. Thank you Kak Anita. Oke. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, dalam buku saya, tuh ya, yang saya bahas di sana adalah bahwa tidak semua luka harus segera sembuh. Karena kadang yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan keberanian untuk berhenti menyangkal. Nah, seringkali kita sibuk ingin healing ya. Oh, harus sembuh, harus sembuh. Lukanya harus selesai. Padahal ternyata diri kita hanya perlu keberanian untuk, oh iya, betul, aku lagi sakit. Oh iya, betul, aku nggak happy. Jadi tadi Kak Nanda, thank you sudah sharing tentang bagaimana oneness itu juga kadang-kadang kita boleh mengatakan bahwa kali ini saya ingin melakukannya untuk diri saya sendiri. Gitu. Jangan sampai nanti dia timbul jadi luka. Oke. Nah, itu tentang part dalam buku saya gitu ya, proses yang kita lakukan. Kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita tentang melepaskan dan bukan menyerah gitu ya. Nah, seringkali kita mengira kalau kita sedang melepaskan sesuatu berarti kita kalah gitu. Saya juga sempat mengira begitu. Atau setidaknya saya merasa, oh kalau melepaskan oh, berarti kita kalah nih. Padahal yang kita lepaskan bukan seseorang gitu ya, bukan pekerjaan, gitu, bukan peristiwa, tapi yang kita lepaskan adalah cerita atau part yang selama ini kita percayai atau kita pegang. Gitu. Nah, em, ada waktunya kita harus menyadari bahwa sebuah lingkaran sudah menutup gitu, dan ada makna yang sudah berubah. Itu adalah salah satu bagian dari buku saya juga. Dan kita akan lanjutkan ke part berikutnya. Nah, di sini kita akan berproses lagi, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka halaman baru, mungkin yang sudah mempersiapkan kertas atau buku ya.
Saya ingin mengajak teman-teman untuk menggambar sebuah lingkaran besar di dalam ruang yang sudah mungkin disiapkan. Ya, dibuat ruang yang besar. Kemudian, mari kita tulis di dalamnya tentang perjalanan kita. Tentang sebuah perjalanan yang membuat Anda bertahan, atau mungkin tentang sesuatu yang dilindungi, yang pada akhirnya menuju sebuah titik sembuh yang diharapkan. Oke. Apa yang sebenarnya sedang kamu lindungi dengan terus bertahan? Oke. Take your time. Saya akan berikan waktu 5 menit untuk teman-teman menuliskan perjalanan tersebut. Apakah ada yang sudah selesai? His name, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and
forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagle. Bagaimana? Sudah selesai? Atau All yang good? udah selesai boleh kasih reaction. Bu Yanti, Kariko, Bu Hani, Bu Florencia, Bu Retno, Bu Anita. Barangkali yang udah selesai bisa kasih thumbs up, reaction. Bu Yanti udah selesai. Ada sharing Kak Fatma dari Bu Anita. Iya, ini menarik banget. Saat ujung garis menuju ujung titik, berarti nanti akan kembali ke asal, ujung perjalanan. Bukan tujuan, tapi perjalanannya yang harus disadari dan dinikmati. Yes, betul. Thank you so much ya, Bu Anita, sudah sharing. Ya, jadi saya juga suka membayangkan ya, kalau hidup itu seperti lingkaran gitu. Pada akhirnya kita akan kembali ke titik yang sama, mungkin masalah yang sama, mungkin perasaan yang sama. Tuh. Tapi mudah-mudahan kita kembali sebagai orang yang berbeda, bukan karena hidup yang berubah, tuh. Tapi kesadaran kitalah yang berubah. Nah, oke. Mari kita lanjutkan ke bagian 4. Oke. Tentang jalan pulang. Jadi mungkin mungkin yang kita cari selama ini ternyata bukan rumah baru, bukan pasangan baru, bukan pekerjaan baru, bukan keluarga yang baru, bukan budaya yang baru, ya, atau apapun itu. Tapi lebih kepada cara baru untuk hadir. Dan pada akhirnya pulang ternyata bukan hanya tentang tempat. Tuh. Next, Kak. Karena pulang itu adalah keadaan gitu. Nah, harapannya setelah ini kita bisa bersama-sama pulang utuh menjadi diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri. Ada sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau tidak ada tuntutan siapapun, apa yang sebenarnya ingin kamu pilih? Nah, di sini kita juga ada 6 foto yang sudah dipilihkan oleh Kak Ellen. Thank you so much. Yang bisa dipilih nanti. Nah, untuk membantu teman-teman berefleksi juga. Prosesnya sama dengan tadi, bisa difoto atau di screenshot,
Kemudian dilakukan proses yang sama seperti yang sudah kita lakukan di 6 foto pertama tadi. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan tadi, ya. Kalau tidak ada tuntutan siapapun, apa yang sebenarnya ingin kamu pilih? Mari kita pause di sini sedikit, gitu ya. Kita gunakan waktu ini untuk merenungkan pertanyaan tadi. Apa yang sebenarnya ingin kamu pilih kalau tidak ada tuntutan siapapun? So, let's take a short break di sini, 2 menit to think about it dan berefleksi dengan menggunakan 6 foto yang sudah ada di sini. Silakan dipilih salah satu. Baik, teman-teman sekalian, saya akan berikan kesempatan jika ada yang ingin sharing, boleh open mic, boleh juga nanti drop di kolom chat untuk menjawab pertanyaan ini. But again, kalau memang ini adalah pertanyaan yang sangat personal, no pressure, silahkan dijawab sendiri ya, untuk kita renungkan bersama nanti. Give you 1 minute, saya akan kasih 1 menit apabila memang ada yang mau sharing. Aku sharing lagi boleh nggak Kak Fatma? Boleh dong, Bu. Dari tadi aku mulu Pak. Oke, so Nggak apa-apa, boleh. kartu pertama yang aku pilih itu sama dengan kartu yang terakhir aku pilih. So aku tetap memilih kartu yang reciprocity. Apalah bahasanya gitu ya. Pokoknya reciprocal gitu ya, reciprocity gitu. Cuman kalau tadi pertanyaannya nilai apa yang kamu warisi yang menjadi kekuatanmu dan diam-diam juga menjadi bebanmu. Karena kita tuh selalu diajarkan dari kecil bahwa kamu harus berbuat baik sama orang. Kalau kamu mau diperbuat baik, orang berbuat baik sama kamu, kamu harus berbuat baik sama orang gitu ya. Resiprokal gitu ya. Gitu. Itu jadi satu nilai yang jadi satu beban juga. Jadi akhirnya, oh oke, kalau saya mau orang berbuat baik sama saya harus berbuat baik sama orang. Gitu. Nah, dengan pertanyaan yang terakhir, kalau tidak ada tuntutan siapapun, apa yang sebenarnya akan kamu pilih? Saya akan tetap pilih resiprokal, tapi bukan karena saya dituntut, tapi karena memang saya mau, gitu. Bukan karena saya berharap orang berbuat baik sama saya, makanya saya mau berbuat baik sama orang. No, saya berbuat baik sama orang karena saya mau berbuat baik sama orang tanpa mengharapkan bahwa
one day juga itu akan datang kok gitu loh. Artinya kalau kita bilang karma gitu ya, karma baik itu ya gitu ya. Kalau kamu berbuat baik pasti akan datang kok kebaikan itu kepada dirimu sendiri. Jadi tetap saya akan pilih tetap reciprocity itu tadi, reciprocal gitu loh. Gitu sih sharingnya saya Kak Fatma. Thank you. Thank you Bu Yanti. Wah, dalam sekali ya. Jadi dalam nilai-nilai yang ditanamkan keluarga, orang tua itu bisa begitu lekatnya dalam hidup kita. Dan pada akhirnya ketika kita memilih untuk melakukannya dengan kesadaran, pasti akan berbeda. Gitu. Harapan saya adalah semoga sekarang apapun yang sudah dipilih oleh Bu Yanti, ya Bu Yanti sudah memilih saya akan tetap berbuat baik, saya akan tetap nice sama siapapun, but not because of the karma or whatever it is, but because I want to do it, gitu. Thank you so much Bu Yanti sudah sharing. Alright. Oke, kita sudah hampir tiba di penghujung perjalanan kita. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan ritual pulang, tapi bukan nyanyi lagu Sayonara. Oke, kita berdiri sebentar yuk. Ya, tadi kita sudah duduk lumayan lama, 60 menit lebih. I would like to invite you to stand up. Ya, kita berdiri bersama-sama. Saya juga. Oke. Oke. Nah, dalam ritual pulang ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk merasakan bagaimana kakinya menapak, menyentuh lantai. And feel it. Kamu ada di sini sekarang. Oke. Yang kedua, mari kita menarik nafas panjang. Kita akan melakukannya 3 kali hembusan. Ya. 1, tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi yang kedua. Hembuskan perlahan lagi. Kita akan melakukan tarikan yang ketiga. Pada hembusan yang terakhir ini, mari kita lepaskan satu hal yang ingin kita tinggalkan. Apapun itu tadi. Ya. Tarik nafas. Kita intensikan, kita sudah tinggalkan apapun hal yang ingin kita tinggalkan. Ya. Mari kita pulang dengan membawa satu niat kecil tentang sesuatu yang ingin teman-teman rawat, tentang sesuatu yang ingin kamu rawat. Take your intention with you. Alright. Thank you. Mari kita kembali lagi duduk. Oke. Oke. Nah, teman-teman, di akhir sessions ini, saya ingin mengundang teman-teman juga untuk berbagi insight dari perjalanan pendek kita yang kita lakukan tadi, ya. Kalau boleh berbagi cerita tentang apa yang mungkin terasa berbeda setelah perjalanan singkat kita hari ini. Ada yang mau sharing? Thank you Bu Yanti, confirming. Ya, bagi yang mau share di kolom chat juga boleh ya, silahkan.
Atau kalau ada yang mau berbagi via open mic juga welcome. Aku share dong. Hai. Hai Ibu. Thank you Kak, gitu. Terinspirasi sejak ketemu sama bukunya. Sejak sebelum bukunya terbit. Tapi karena yang hadir juga semuanya relatif kayak teman-teman coach ya malam hari ini. Um, Mm-mm. buat aku tuh insight-nya gini. The way Kak Padma nge-reframe dari sebuah perpisahan menjadi sebuah perjalanan pulang kayak tadi lingkaran ketemu titiknya itu gitu. Dan menurut aku ini insight profesional banget gitu ya. Menurut aku itu meta lah kalau teman-teman NLP itu bilang meta atau ini higher level of thinking gitu. Karena pasti Koji datang ke kita juga dengan isu perpisahan, tapi finally ini kan memaknai ulang ya. Kalau kita di level 1 itu kan bahasanya ini my story dan salah satu goalsnya dari my story itu adalah retell our story, membuat narasi baru dari satu pengalaman yang kita alami gitu. Jadi that's really tadi sih aku kalau bilang higher level of thinking gitu. Walaupun kayaknya mungkin halus, mengalir, ngeflow, tapi kalau semoga sih teman-teman yang hadir di sini juga capture atau melihat struktur gitu, struktur yang dirancang oleh Kak Padma sih. Itu kalau di professional insight sekaligus review gila. Tapi kalau in the personal level sebenarnya ketika aku bilang sama Ellen, ih Kak Padma harus sharing nih gitu. Aku terpaku dengan satu kalimat diam yang diwariskan gitu. Buat aku itu kayak satu pemaknaan yang, oke, diam itu ternyata terwariskan ya tanpa disadari. Um, itu buat aku juga oke banget. Thank you for sharing. Mari kita ulang lagi nanti ya. Thank you Ibu sudah memaksa. Thank you Kak Ellen sudah memaksa juga dan Kak Nanda sudah memaksa. Kamu jangan But nge-branding aku ya, tukang paksa dong. Iya itu kan iya ya sih. ini iya ini sebuah insight juga sih buat saya. Ternyata ya pada akhirnya perjalanan itu kalau sudah dilakukan dan dengan orang-orang yang tepat, saya rasa perjalanannya menjadi lebih menyenangkan. Thank you. Thank you. Oke, thank you Kak Lina. Right. Ya, kalau tidak ada yang sharing lagi, it's fine. Nggak apa-apa teman-teman. Kita nanti bisa terkoneksi di lain waktu untuk berbagi sharingnya. Em, pada dasarnya, kamu tidak terlambat, kamu tidak rusak, dan kamu tidak sendirian. Gitu. Ya, mari kita belajar dari proses yang kita jalani tadi. Sebuah lingkaran kadang kembali, namun dengan kesadaran yang berbeda. Gitu. Em, mari terkoneksi lebih lanjut. Saya juga sudah drop Instagram dan LinkedIn saya. Saya mostly lebih aktif di dua em, apa namanya sosial media tersebut. Mungkin nanti kita bisa berbagi lebih lanjut. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke dua moderator cetar kita. Terima kasih banyak, Kak Ellen dan Kak Nanda.
Oke, makasih banyak Kak Fatma buat sesi uplifting dan sharingnya tentang buku Mulidaha malam hari ini. Makasih juga Bapak Ibu dan kakak-kakak semua udah sharing juga insight ataupun juga proses refleksinya gitu. Kalau malam hari ini sih ada salah satu part yang Nanda jadi favorit Nanda banget itu tidak semua luka harus sembuh. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan keberanian untuk berhenti menyangkal. Sampai saya tulis Kak Fatma, saking ini ngenanya banget sih. Thank you ya Kak Fatma sekali lagi. Dan Thank Nanda, you. thank you Kakak. Dan Nanda juga permisi ya buat share beberapa informasi lagi sebagai pengingat. Di akademi, coaches bisa join ataupun mau riset L1, kita ada di 2 Agustus dan juga 12 Juli, 2 Agustus dan juga 30 Agustus. Kemudian juga kalau misal coaches mau expand proses L2 atau memperdalam framework atau tools-nya, 2 jadwal di 31 Juli sampai 1 Agustus dan 28 sampai 29 Agustus. Kemudian ada 2 untuk memperdalam resources. Yang pertama, e-book 7 hari kembali ke diri sendiri. Ini akan lebih banyak ngomongin 7 praktik exercise tentang pause. Dan yang kedua, e-book You Are the Path. Ini akan ngomongin lebih banyak My Career Compass. Jadi buat coaches yang mau dapetin resources ini, bisa scan di QR code-nya ya. Dan ini yang sebenarnya jadi yang menarik gitu ya. Salah satunya juga hal yang Kak Fatma sharingkan ini hadir dari menulis. That's why kita juga lagi open untuk writing camp di Desember dan writing workshopnya itu di bulan September. Buat Bapak Ibu dan kakak-kakak yang mau dapetin teknik menulis atau mau memperjelas gitu. Saya pengen menulis tapi masih bingung ngembangin dari mind map ke tulisan. Boleh banget join writing camp-nya di Desember tahun ini. Itu aja buat sesi hari ini. Mungkin pengingat sedikit untuk sesi Hello Flow gitu ya. Mungkin di grup juga coach sempat dengar informasi tentang Hello Flow Workshop. Buat yang masih mau, kita masih open di tanggal 12 Juli. Itu bisa dapetin new framework tentang flow juga. Itu buat sesi hari ini. Makasih banyak buat Bu Yanti, Bu Bianti, Kak Novi, Bu Lina, Kak Riko, Kak Anita, dan Bu Arini. Makasih juga Kak Fatma. Sampai jumpa kembali ya di uplifting session. Selamat beristirahat. Thank you Kak Fatma, thank you semua, thank you Thank Nanda. you Kak Novi. Bye. Thank you Bu Bye. Yanti. Thank you Kak Thank Fatma. you